Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing, ada yang bakatnya terlihat dan juga ada yang bakatnya terpendam ya teman-teman ya. Kali ini kita punya narasumber yang bakatnya terpendam, soalnya bakatnya adalah berkomunikasi dengan hal-hal goib. Atau kalau bahasa kerennya dia adalah indigo. Saya bersama saya Pampam dan saya sebagai host Rizal W akan mengupas tuntas narasumber kita kali ini ya. Apakah itu nyata Atau sekedar misteri dalam kegelapan? Selamat datang di Malam Halu. Kita langsung saja sambut narasumber kita yang mungkin bisa disebut praktisi ya. Kita sambut aja Azmi. Selamat datang. Selamat datang. Ya teman-temannya, ini narasumber kita yang sudah saya present tadi sebagai mungkin orang yang bisa melihat hal-hal goib ya teman-teman ya. Bisa perkenalkan diri ya? Perkenalkan, nama saya Azmi Al-Maulidi, asal dari Kota Banjar sih, paling itu doang. Bener apa? Indigo gitu-gitu? Kalau dibilang indigo sih enggak, cuma kayak dari awal tuh kan waktu kecil tuh awalnya penakut. Nah dari situ udah males dibilang penakut, semua orang tua ada keinginan lah gabung sama channel YouTube yang suka nge-explore misteri segala macam, ngupas mitos atau faktanya. Nah dari situlah mulai belajar bareng, baru nyampe bisa kayak sekarang gitu, kayak melihat yang goib lah atau apalah gitu, kayak gitu. Berarti triggernya emang karena pernah punya rasa takut ya? Iya. Jadi males diomongin punya rasa takut lah gitu kan, jadi ada niat nih mau apa sih gitu kan, apa sih. Tapi emang udah dari kecil itu punya apa kelebihan atau emang dari umur berapa gitu? Kalau dari kecil sih enggak, cuma kalau dari kecil tuh sempet kayak ngerasain doang. Ngerasa. Tapi belum bisa lihat. Belum bisa. Oh, berarti bisa lihat berarti karena dibuka atau gimana? Yang pertama emang kayak nggak sengaja lihat, tapi yang kesininya tuh emang sengaja dibuka. Sengaja ada yang buka atau emang atau mempelajari sendiri atau gimana? Mempelajari sendiri iya, cuma pas awal-awal tuh emang dibuka sama orang lah. Terus keterusan di sini ya. Iya, Jadi bisa melihat hal-hal goib ya teman-teman ya. Tapi pas kecil pernah mengalami kejadian-kejadian sebelum dibukanya mata batin itu? Sering sih, makanya disebut penakut. Pokoknya habis maghrib gak berani keluar. Karena emang mungkin udah peka dari kecil ya. Udah peka. Tapi kadang suka tiba-tiba diam, kadang kayak ada yang ngomong lah atau napas lah gitu dekat, tapi nggak bisa ngeliat, cuma ngerasain doang. Bisikan. Iya kayak gitu. Bahasa sekarang ini bang. Apa? Skizofrenia. Iya, nah itu sih apakah emang ya apakah kan yang indigo katanya bohong lah gitu kan. Itu mah halu dan lain sebagainya. Tapi menurut pandangan Aa sendiri gitu terhadap orang-orang yang mandang bahwasanya mungkin gitu kan, soalnya yang mungkin tuh hanya Nabi Sulaiman katanya gitu. Itu sih balik lagi tergantung kepercayaannya. Kenapa? Karena kita nggak bisa memaksa seseorang buat percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita nggak percaya kepada yang goib? Apakah kita bisa melihat Tuhan sendiri? Kan enggak. Nah kayak gitu aja sih paling. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah saya mau nggak percaya yang goib, coba lihat Tuhan sendiri ada nggak? Paling gitu aja sih. Ya oke. Tapi itu kemampuan melihat hal goibnya seperti kita melihat indera secara biasa gitu atau gimana gitu? Apa beda gitu? Maksudnya teh emang nyata banget bisa ngelihat atau bentuknya gimana atau gimana? Seperti kita melihat sesama gitu. Iya. Jadi itu teh ada kayak beberapa dimensi energi lagi. Jadi kalau semisal kayak kita kan ada tingkatan sekolahnya, SMP, SMA gitu kan. Nah, yang goib juga itu sebenarnya ada tingkatan. Kalau dia punya ilmunya lebih tinggi, biasanya kelihatannya jelas. Wujud si makhluk goib ya jelas. Kalau yang masih kayak rendah atau apa, paling kelihatannya kayak sekelebatan aja putih atau mungkin bayang-bayang ya, bayang-bayang. Atau kadang kayak vortex, tahu vortex? Asap gitu. Asap. Kayak gitu doang.
Mungkin Jadi kayak jelas. orang-orang biasa yang kalau ngelihat penampakan ternyata cuma sekelebat gitu ya. Iya, paling kayak gitu. Itu berarti orang biasa kan emang mungkin nggak punya keahlian di situ ya. Nah, kalau orang biasa ngelihat yang kayak gitu tuh sebenarnya bukan karena emang dia ngelihat langsung, tapi emang si makhluk itu pengen ngeliatin atau dia lagi apes, karena yang gitu juga pasti ada apesnya. Mungkin kalau bahasa metafisiknya dimensinya lagi bertabrakan lah ya. Kayak gitu. Tapi kalau kan udah dibuka nih, setelah dibuka gitu, apa yang dirasakan? Apakah jadi rasa takutnya makin ada? Soalnya kan bisa ngelihat langsung gitu, mungkin intensitasnya lebih sering kan? Iya. Kalau pas sudah dibuka, itu gimana? Pas sudah dibuka? Kalau awal-awal merasa takut, pasti makin takut lah ya. Kalau awal-awal, soalnya kan gak biasa ngelihat, tiba-tiba ngelihat. Saya dulu awal-awal ngelihat tuh masih di kota Banjar di sini, ngelihat yang kayak di film-film yang ke atasnya manusia tapi ke bawahnya ular. Siluman lah ya. Iya, kayak siluman. Itu awal-awal ngelihat emang rasa takut ada. Takut banget bang, 3 bulan masih kayak Per 3 bulan pertama, umur berapa berarti itu? SMP kelas 2. Lumayan. SMP kelas 2. Iya, lagi berkembang-kembangnya, lagi penasarannya ya. Lagi penasaran. Nah, terus kalau udah makin kesini ya udah biasa aja, mau siang mau malam kalau ada ya biasa. Biasa aja. Siang juga ada berarti. Siang juga ada. Mungkin tapi kalau intensitasnya gimana? Sama seperti malam atau kalau siang lebih sedikit? Lebih sedikit kalau malam. Karena kan kalau makhluk yang gaib itu kebanyakannya suka tempat yang tidak ada pencahayaan. Kayak di toilet yang lembab, terus pencahayaannya kurang, itu biasanya lebih suka. Emang kan ada bahasa toilet tempatnya setan. Iya, emang kayak gitu. Terus ini apa namanya? Kalau kan emang sekarang udah bisa ngeliat dibuka ya? Iya. Itu emang full kebuka atau emang bisa buka tutup, jadi misal bisa ditutup bisa dibuka, atau emang full kebuka aja? Atau sip-sipan kan? Bukan langsung kerjaan. Jadi kalau saya sendiri sih bisa dibilang bisa dibuka bisa ditutup. Tapi kalau pribadi milihnya dibuka aja. Jadi full dibuka ya. Biar nggak kaget kali ya, jadi udah terbiasa. Jadi udah biasa aja. Jadi udah biasa ngeliat aja. Tapi kalau dari indigo dari lahir itu emang ada? Ada, banyak banget. Tapi bisa ditutup nggak yang kayak gitu? Ada 2 kemungkinan. Kalau emang dari lahir tuh biasanya enggak. Tapi kalau dari kita punya leluhur nih kayak kakek nenek dulunya bisa. Itu kan pasti ada kayak turunan. Kalau turunan itu biasanya bisa dibuka bisa ditutup. Kayak gitu. Jadi kalau yang dari lahir itu emang biasanya kebuka aja. Full kebuka aja ya? Nggak bisa ditutup mau gimana pun. Tapi itu di setiap tempat, misalkan di rumah ini nih, di setiap ruangan itu pasti selalu ada nggak sih? Atau ada yang di sini mah nggak ada apa-apa gitu? Kalau gitu tergantung ruangannya. Jadi kalau ruangannya sering dipakai kayak sholat atau ngaji, itu nggak bisa, mereka harus masuk diam juga nggak bisa. Karena kelihatan. Jadi kalau misal kita ngeliat tuh, dinding itu nggak ada apa-apanya kayak lukisan atau apa kan. Tapi kalau mereka bisa lihat dinding itu kayak ada cahaya, berarti nggak bisa masuk. Kayak gitu. Jadi nggak semua tempat ada yang begituannya ya. Berarti sistem kepercayaan juga mempengaruhi ya. Iya. Nah, yang saya ketahui kan kepercayaan itu bisa dibilang antara putih dan hitam ya. Nah, termasuk kan misalkan di agama-agama lain itu kan pasti ada putihnya, ada hitamnya. Ngaruh nggak sih misalkan yang teman-teman kita yang non muslim gitu? Kalau ngaruh sih tergantung orangnya. Kalau emang orangnya benar-benar pure dia percaya atau apa gitu kan, biasanya itu berpengaruh. Tapi kalau yang apa sih gitu kan, ya udah sih itu mah nggak terlalu, biasanya kayak gitu. Karena kalau di dalam dunia spiritual itu biasanya ada kayak ilmu hitam sama ilmu yang bukan hitam kan itu ada. Kalau ilmu hitam tuh kayak ke pesugihan lah. Kalau kayak gitu paling. Kalau ilmu merah? Kalau ilmu pesulap merah. Terus ya kan saya mungkin bisa dibilang belum pernah ngeliat yang begituan gitu. Belum pernah berinteraksi, mungkin bahkan belum pernah
belum pernah lihat, belum pernah dengar dan belum pernah yang lainnya gitu. Mungkin kalau bisa dibilang saya masih agak kurang percaya gitu ya, masih mengandalkan logika dan lain-lainnya. Terus ini yang mau saya tanya, karena ini bisa melihat gitu ya. Kalau kayak gitu itu emang ada pengaruh sugesti atau enggak? Soalnya yang saya pikirin itu, jadi setan-setan di tiap negara itu beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa impor vampir ke sini, nggak bisa kayaknya di sini. Pocong juga nggak bisa ekspor ke sana gitu. Kayaknya kan emang kayaknya lumayan terpengaruh juga dengan mungkin urban legend zaman dulu. Jadi kita terpengaruh, jadi kita cuma bisa setan di Indonesia cuma ada kunti, pocong, genderuwo, nggak bisa ada apa conjuring ya, sadako. Itu gimana tuh? Faktor itu mempengaruhi nggak? Budaya dan urban legend gitu. Bisa disebut pengaruhnya banyak banget sih. Kalau dari budaya gitu kan, apalagi kalau dalam tradisi Jawa tuh kan yang lebih terkenalnya sebenarnya Jawa. Jadi budaya Jawa itu lebih ke arah leluhur sebenarnya. Jadi budaya itu lebih berpengaruh. Jadi cerita yang diturun-temurunin jadi membentuk sebuah urban legend. Jadi kita cuma tahunya pocong dan yang lainnya. Sebenarnya di luar itu juga masih banyak ya kan yang di Indonesia gitu ya. Masih banyak. Cuma memang berbeda, misal setiap negara pasti mitosnya berbeda-beda, hantunya jangan setiap negara, setiap daerah Indonesia itu beda. Kayak di Kalimantan kan yang terkenalnya kuyang. Beda-beda. Jadi setiap daerah. Nah, kalau misalkan kayak gitu, pernah nggak sih nemu kan dulu ya kita teh ada manusia purba dan ada nggak sih setan purba gitu yang bentuknya manusia purba, misalkan Homo sapien gitu. Setan purba sendiri sih jujur saya belum pernah lihat. Kalau setan purba kayak ya soalnya kan kita di Indonesia noni Belanda terus tentara Jepang. Kok nggak ada gitu setan Homo sapien gitu. Padahal di Mojokerto kan tempatnya fosil-fosil manusia purba ya. Kenapa nggak ada gitu? Kalau pengalaman pribadi sih jujur di sini khususnya di kota Banjar tuh jujur belum pernah lihat. Jadi kalau kayak zaman penjajahan itu sering. Jadi kalau zaman purba itu sebenarnya jujur belum pernah. Oh berarti kalau di Banjar udah sering lihat kalau misal hantu-hantu yang dari zaman penjajahan gitu, noni-noni gitu banyak ada ya. Itu model siluman dinosaurus. Kalau siluman dinosaurus paling siluman kadal. Siluman kadal. Tapi ada kalau misalkan ada gitu keren gitu kasurupan. Biasa kan aing mau gitu. Sama T-Rex. Tapi keren kalau ada kan gitu. Segala terlalu kolot geus payah 2 kali, Pam. Setan lagi. Ya kembali lagi ke A gitu ya. Setelah sudah terbuka, sudah bisa membuka mata batin mungkin bahasanya gitu ya. Kalau dari keluarga gimana tuh? Bisa melihat gitu-gitu ataukah ada larangan dari keluarga atau gimana? Kalau awal-awal sih paling larangan ada. Tapi kalau maju ke arah sekarang tuh paling kayak ngingetin aja kalau semisal bisa kayak gitu jangan dipakai yang enggak. Jangan dipakai yang buat negatif. Paling kayak gitu kalau sekarang. Terutama mungkin bisa apa ya? Buat memanfaatin orang kan banyak ya zaman sekarang ya. Atau buat nyakitin orang kan sekarang banyak. Kayak gitu jangan. Yang buat apa ya sekarang? Buat jaga daya diri sendiri aja. Karena kan banyak yang memanfaatin jadi dukun cabul gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, menarik tuh ngomongin dukun. Santet online asli tuh sih ya. Santet online ya. Atau rukiah online gitu. Tapi itu sebenarnya bisa. Bisa. Jadi kita kayak video call aja sama orang ya kan. Jadi kita bisa kayak ada yang disebut raga sukma. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi badan itu diem, tapi roh kita tuh nggak ada sebenarnya. Jadi kayak mati suri, tapi kitanya bisa ngontrol. Bisa kesana ya? Bisa. Nggak harus lewat JNE. Lama kalau dia 3 hari pun. Ami maket kenal tuyul. Kuring lagi sih ya. Tapi iya juga tuh. Kalau kan ada
mungkin nggak percaya sama santet ya. Katanya santet nggak bisa nyebrang lautan, itu gimana tuh? Kalau santet nyebrang lautan emang sih kalau itu pendapat saya sendiri nggak bisa. Jadi harus satu pulau. Iya. Jadi kalau nyebrang lautan tuh apa ya? Jadi ada kemungkinan kehambat sama yang lain gitu kan, jadi bisa tabrakan dengan dimensi yang lain. Soalnya kita nggak tahu nih, kita nyantet ke pulau yang ini, terus di pulau itu kan nggak tahu santetnya dia juga mau kemana. Iya. Takutnya di pulau itu juga mau nyantet orang, Tabrakan, ini salah gitu. Jadi enggak, kalau misal tabrakan itu udah nggak ada. Oh udah hilang, udah. Ya udah. Jadi kayak gitu. Terus ini, mungkin saya termasuk orang yang masih bertanya-tanya, santet beneran nggak sih? Soalnya gini, nggak tahu ya santet ada tingkatannya apa enggak gitu. Misal kalau ada orang yang bisa nyantet gitu, saya misal pribadi, saya pengen nyantet misal Perdana Menteri Netanyahu gitu nih. Iya. Itu nggak bisa ya berarti ya? Sebenarnya kalau nyantet tuh sendiri bisa, bisa. Orang siapapun itu bisa. Cuma kita lihat dulu kapasitas orang tersebut. Kalau orang kita nyantet kayak ulama-ulama kan nggak bisa. Iya. Gak bakal masuk ya. Jadi kalau memang santet ada itu sebenarnya bisa dibilang ada. Karena saya sendiri pengalaman sering lah gitu ngalamin. Kayak ngebantuin orang yang kena guna-guna atau sihir atau apa itu sering. Kayak di apa? Film-film TV atau video kan kayak paku keluar dari perut atau muntah belatung kan. Itu emang beneran. Itu paku dari perut emang bener tuh? Emang dari perut benar. Jadi kita sebenarnya nggak bisa tahu lihat di perut itu ada paku, tapi kalau kita punya ya bisa dibilang ilmunya, itu pasti bisa kerasa ada paku. Jadi bentuknya paku aja, cuma bukan paku kayak buat bangunan. Beda gitu. Jadi yang udah karatan pakunya. Jadi tapi kan, dari pabrik mana yang pakunya kira-kira? kayaknya PT Ya kan lain dari pabrik mana Pak? bisa mah di endorse dukuna terus Kurang masukin lagi kata. Tukang bongsok ya Pak. Terus yang kedua ini ya, yang saya masih bertanya-tanya gitu, yang mungkin di pikiran logika saya belum masuk, masalah pelet nih. Pelet. Kalau pelet itu beneran ada atau gimana tuh menurut pandangan AA gitu? ada sih. Oh ada pelet. Ada pelet pengasih atau pelet kayak buat kalau kita punya usaha warung biar laris manis tuh sebenarnya kayak pengaris lah. Pengaruh itu ya. Ada. Apa berarti model pelet nih? Pelet ada tingkatannya apa enggak? Kalau pelet sih biasanya rata-rata sama, paling kayak medianya ada yang beda. jenisnya Soalnya bulu perindunya. Ya. Bulu perindu. Tahu. Tapi Abi sempat dengar gitu, saya sempat baca di X kalau nggak salah. Jadi ada cowok ya, melet si perempuan tapi si perempuan teh kerja ke Malaysia. Pas di bandara dia tuh masih video callan, masih chatan gitu. Pas udah nginjak tanah Malaysia Itu hilang. itu sadarnya, ya saha gitu kan ya, sampai kan nikah. Oh berarti ada batas regional gitu ya? sampai ini kan ya. Emang bisa. Emang bisa. Jadi kayak kita bisa langsung melet orang yang di luar atau yang di luar negeri itu bisa. Walaupun orang Indonesia. Iya. Terus ini kan yang masih bertanya-tanya juga nih, kalau emang pelet bekerja gitu, anak-anak pengen kepikiran gitu, pengen melet Davina Karamoy gitu kira bisa nggak tuh? Jika jangan kalau kayak gitu mah jangankan kerja, dukunnya pun pengen gitu. Kayak masih mungkin sebagai orang yang nggak tahu tentang begituan masih bertanya-tanya, emang bekerja gitu ya? Kalau emang pelet bekerja mah, hayang melet real tattoo nih gitu nih, kan? Tanggapan lagi gimana tah kalau melet tapi ke artis atau emang bisa atau enggak? Bisa sih bisa, tapi kan kalau kita ngelihat orang tuh enggak dari luar doang, kita lihat dalamnya. Pasti setiap orang punya kayak batasannya, punya yang ngejaga atau apanya kan. Setiap orang pasti punya proteksi diri lah. Proteksi diri itu
kayak kita nih orang awam tapi kita nggak tahu orang dulunya tuh kayak gimana. Jadi tiba-tiba ada yang melihat tahu-tahunya gagal karena ya orang dulunya udah leluhurnya gitu emang menjagain gitu kan. Tapi kalau Mas Rijal ini ada nggak proteksinya? Kalau dilihat sih ya. Iya, soalnya saya jujur aja mungkin nggak pernah lihat apa-apa. Saya sering naik gunung sering Sendiri. gunung, sering mendaki gitu. Tapi katanya kan gunung tempatnya kerajaan paling raja-rajanya jin di gunung gitu ya. Tapi saya sama sekali belum pernah melihat atau ada yang sekelebat, bahkan suara juga saya enggak gitu. Gunung paling angker didaki. Gunung paling angker didaki apa ya? Mungkin Ciremai juga termasuk angker, kadang-kadang ini pelet, ini pelet kan Ciremai. Ya gitu-gitu urban legendnya kan. Ciremai dan gitu-gitulah. Itu Kalau gimana? dilihat sih Arijal tuh ada, cuma kayak proteksi aja. Jadi kalau ngerasain tuh nggak terlalu peka lah. Nggak perkaya. Iya, nggak peka. Emang nggak di situ kali intinya gitu ya. Jadi kan ada bidang-bidangnya, jadi beda-beda. Kadang kita bisa melihat, tapi kita nggak tahu dia tuh baik atau enggak. Jadi kayak gitu. Jadi kadang kita bisa ngerasain kalau kita diem di suatu ruangan itu kayak gerah, itu biasanya yang baik. Tapi kalau yang dingin itu biasanya berbalik. Oh, malah berbalik ya. Kalau yang dingin malah mungkin jin hitam kali ya. Bahasanya atau gimana tuh? Yang negatif lah. Negatif. Tapi Abi pernah sih pas kecil gitu. Emang rumah dulu kan sama nenek. Nah, Abi kan sering minum air es di botol. Nah, kebetulan dulu teh malam-malam si botol teh di atas meja gitu ditaruh nih. Pas Abi mau minum, nah Abi kan sarang bapak Abi dia teh si ayah. Nah, tiba-tiba yang ketok-ketok dari si botol teh, tring. Terus bapak saya teh ngomong, sampai air minum mah. Gak lama dari situ ada suara kereta teman-teman. Kalau serius. Iklan. Gak jauh dari situ ya. Ada suara kayak yang minum. Tapi airnya nggak berkurang. Apakah ayah saya ngebohong atau pada suara ayah saya atau gimana? Apa emang bisa gitu? Sebangsa goib itu minum apa yang kita minum gitu. Kenapa di Indonesia banyak sesajen? Kayak kita nyajenin kopi hitam, kelapa, terus bunga. Coba kenapa? Kalau pakai logika ya, kan kayak katanya kita tuh harus ngasih makan segala macam gitu kan. Sedangkan kita nggak tahu dia cara makannya gimana. Gimana? Ada yang bilang ini kan diisep sari-sarinya doang. Nah emang. Jadi kayak dikasih kopi, tapi yang diisep tuh sari doang, sarinya doang. Jadi pas diminum sama orang yang biasa tuh kayak kopi yang udah lama aja, dingin. Jadi nggak ada rasanya. Berarti lamun diberi bungkus sari roti, bisa sarina bikin roti. Tapi di kasus ini mah cai herang kan emang nggak ada rasa itu kan. Aman itu teh buat kita minum lagi gitu. Aman aja sih. Kalau orang emang nggak tahu sama sekali biasanya nggak berdampak. Tapi kalau kayak kita nantang biasanya nanti ke depannya atau selama sehari 2 hari biasanya ada dampak, kayak di rumah ada suara atau apa, ngerasain hal yang berbau mistis. Makhluknya menampakkan eksistensinya ya. Bisa beradaptasi gitu kan nantinya. Biasanya kayak gitu. Nah, saya tuh suka aneh ke saya sendiri gitu. Jadi tempat saya tinggal, kontrakan saya sekarang, banyak yang bilang katanya angker gitu, ada yang pernah lihat gitu. Tapi saya sendiri yang tinggal tiap hari di situ sendirian gitu, sama sekali nggak pernah gitu. Nah kayak Itu gimana tuh? yang goib juga ngelihat orang. Kayak kita yang goib nih, makhluk halus mau ngerasukin ustaz, emang bisa? Enggak kan? Jadi yang gitu juga bisa ngelihat kapasitas. Kalau kelihatannya dia apa jarang ibadah, jarang ini itu, terus proteksinya dia mah lemah, pasti gampang dia buat mempengaruhinya itu gampang banget.
kayak lagi di WC terus lampunya mati, itu kan kayak ada rasa takut atau apa. Sebenarnya itu nggak ada, tapi dari rasa takutnya muncullah sugesti. Ya. Iya. Biasa namun keramas nih. Pelan bari beureum nya. Anjing bisa pocong gitu. Tiba-tiba kieu kan, itu lucu kan gitu. Angiran heula gitu. Moal kan gitu. Emang suka pikiran kita sih, keramas gitu. Nama kapitnya keramas bisi ulah bahaya yuk. Bisi kayak ribet ngeditna. Jadi kan sekarang udah kebuka, sekarang aja deh. Misalnya kan kita di sini di rumah Ilham, kata Ilham di sini ada lah yang penghuninya yang nunggu gitu. Kuntilanak kata kuntilanak koneng Ilham. Kalau kuntilanak koneng mau nggak abe. Siapa ngeliat anak di ruangan sini atau di rumah Ilham di sini? Gimana penglihatan? Studio. Ada sih banyak. Ada banyak di sini. Banyak yang dari luar, ada yang emang pegangannya juga ada. Pegangnya Ilham. Dari kodamnya gitu. leluhurnya lah, leluhurnya. Terus katanya kalau misalnya kita lagi ngobrolin horor kayak gini, suka Sudah kadang datang. Ada yang kata Ada. apa? Ada. Bisa datengin ini nggak? Apa? Hantu RC. Nanti betah yang di rumah. Tapi ya kalau misalkan akan apa ya tadi teh punya bakat lah, yang punya bakat, punya kelebihan, terus ngobrol lagi sama yang punya kelebihan. Nah itu bisa saling terasah nggak sih kemampuannya? Kalau terasa sih enggak. Jadi kalau kita ngasah tuh enggak selalu ngobrol sama yang bisa juga. Kayak kita punya golok, itu diasah emang harus ditebang terus, nebang pakai nebang pohon atau apa kan? Nah, tetap harus diasah sendiri. Jadi nggak harus sambil ngobrol sama yang orang bisa. Justru bisa berbalik, ngobrol sama yang bisa, terus energi kita tuh beda, biasanya ada imbas. Jadi bentrok energi kan, kerasa biasanya kayak gitu. Nah, Abi teh kan kata ayah saya dulu, saya tuh sebenarnya bisa lihat gitu. Cuman karena dulu pas kecil saya lihat kayak siluman anjing gitu. Makan. Tahu yang di situ kan? Dekat mana? Terpenting nggak emang idoy gitu mulut. Ya, nah, akhirnya dari situ ditutup lah, nggak pernah dibuka lagi sama sekali. Tapi sekarang kayak dulu pas SMA saya main ke temen, ada di salah satu daerah di Kota Banjar yang itu teh jalan teh bekas dibangun sama penjajahan Belanda. Orang-orang pribumi jadi korban di situ. Pas asar hujan rintik sekitar jam 4 jam 5-an lah, saya dengar ada suara kuntilanak kayak yang lewat. Persis bisa mirip kayak suara kunti dihitung. Mirip, asli mirip banget. Mirip banget 2 kali, yang ketiga nama cuman itu doang. Asli merinding. Nah, biar napas sama gitu kan guys. Tapi pas nanya ke orang tua atau ke yang ada di lokasi juga gitu kan. Ya mau udah biasa di sini mah, udah biasa. Kan saya yang merinding nanti gitu. Jadi dari situ ngobrol ya. Tapi lama-lama abi teh asa juga nu ka asa oge juga lebih peka gitu nih. Emang bisa jadi. Nah, terus akhir-akhir iya kemarin pas KKN lihat mah nggak pernah saya, cuman sering teh nyium bau kembang. Kayak kembang yang ditabur di makam tuh. Di misalkan dari sini pulang di daerah sekitar mana gitu, nyium sekali bau kembang, bau mati. Ternyata emang di situ ada kembang atau kemungkinannya ada gitu. Kalau nyium wangi-wangian tuh biasanya ada, tapi kalau kita nyiumnya tuh kayak jelas
Wangi Melati jelas banget Wangi Melati itu biasanya jauh. Tapi kalau samar-samar kayak Wangi Melati kayak bukan, kayak Wangi Melati kayak bukan, itu biasanya dekat. Jadi berbalik. Nah, Jadi jelas ini nggak? Nah kalau jelas biasanya jauh. Jadi kayak yang ngeliat doang, nggak dekat gitu posisinya. Kayak katanya kalau yang suara juga gitu ya. Kalau dekat sama. aslinya jauh. Iya kayak gitu sama. Nah, kalau bau pandan apa tuh? Asli pernah asli serius ya Bang? Serius bau pandan Tadi kumbang meren. di depan rumah pulang kuliah bau pandan ada nggak Biasanya sih? sih yang hitam, Yang hitam. yang hitam jangkung biasanya. Oh, Jadi postur tubuhnya tuh apa ya? Jadi nggak kayak kita kan nggak bisa nyampe ke atap rumah gitu kan. Kalau itu biasanya tinggi besar. tapi cuma di luar pagar sih baunya. Enggak. Enggak. Nggak ke dalam. Pokoknya mah begitu pagar dibuka masuk udah bau. Ketika Kemungkinan kita malah di jero imah meren. Di luar pagar baunya kan tuh. iya sih. Kan jangkung jangkung bisa wae kan di lengkahan Bisa. Jadi pas di lengkahan, pas kamar pampang, pas ada pendiu. Makanya bau. Tapi emang sekarang teh Abi teh bertanya-tanya nih, Abi teh bisa tuh sih gitu. Dan dulu pernah ada teman kesurupan di kosan. Nah si teman Abi teh ngobrol pas kesurupan, dia teh noni Belanda, terus ngomong ke Abi teh pegang tangan buat ngerasain, kiai secie. Perumpamaan ya, perumpamaan. Iya. Modus. Kan bari peureum eta teh. Kamu keturunan Raja Galuh. Kemana? Nah dari situ saya tuh mencari tahu apakah betul gitu. Saya keturunan Raja Galuh gitu. Pantesan kuliah di. Oh Gara-gara eta. Nah itu menjadi pertanyaan Abi teh, apakah Abi teh punya keahlian seperti itu, tapi misalkan Abi ngeklaim gitu dan pernah lihat gitu, paling tina bau hungkul atau suara ge itu terakhir tadi pas SMA teh dari rumah. Jauh. Kalau dilihat sih kayak peka doang Yang kayak gitulah. Jadi kalau melihat kayaknya udah emang ditutup aja. ya bisa diasah, bisa biar bisa. Ngomong sih. Persona indigo. Persona indigo stand up. Nonton padahal sepi, rame jadi stand up go gitu. Jangan sih kalau emang nggak Nggak siap terus nggak biasa buat dibuka sebenarnya. Soalnya kita kadang kaget sendiri sih. Bisa sampai depresi tuh. Iya. Maksa. Oh bisa Karena kebanyakan kayak di saya sendiri itu banyak yang kayak dia tuh ngilmu tapi nggak kesampaian ilmunya, akhirnya kan dia gila atau apa gitu banyak. Terus ini nyambung yang tadi yang masalah bau-bauan itu. Katanya emang setiap setan lah bilang gitu ya. Baunya ada yang khas gitu, ada yang bau bakar sampah, bakar. Lu gitu tuh gimana tuh? Nggak terlalu khas sih biasanya. Jadi kalau semisal pocong itu biasanya khas kayak bau bangkai. Oh, bau amis. Iya. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau yang lain sih nggak terlalu. Nggak ada yang terlalu ini. Enggak. Tapi ada yang bau Bulgari Bau lavender gitu ya. atau Axe gitu. Stella jeruk. Mabok lah. Setan Stella jeruk mabok kabeh setan. Bisa kan zaman semakin canggih gitu. Setannya nggak mau ketinggalan viral lagi, nggak mau ketinggalan zaman. Ganti lah. Terus zaman bau melati gitu. Ganti pakai namanya awet press. Terus saya kan bukan
bisa dibilang bukan asli orang Banjar, saya orang Banjarsari, jadi di Banjar juga belum lama gitu. Ini mumpung saya di sini gitu, akan orang Banjar asli gitu. Kalau di Banjar kan mungkin banyak tempat-tempat apa ya? Bahasa ininya teh bukan angker lah, tempat-tempat yang Emang punya percaya, urban punya legend, punya cerita-cerita legenda dari zaman dulunya. Tempat mana aja yang pernah telusuri atau kan sekarang konten juga ya? Iya, konten. Konten juga, ntar subscribe ya, ini channel si AA, ntar ditaruh di deskripsi sama Pam. Nama channelnya Kisukma Barata. Kisukma Barat, udah pakai ki. Bukan, Di Pranareu. jadi itu mah channel bersama lah, bukan sendiri. Tapi bersama. Oh iya, calembur lagi. Banjar aja dulu harus bayar. Harus bayar. Iya. Nah kalau tempat-tempat di Banjar gitu yang banyak cerita-cerita legendnya itu yang pernah telusuri mana aja kira-kira? Kalau di Banjar sih banyak sebenarnya tempat yang emang ya dibilang sama warga setempat tuh angker lah ya. Tapi mungkin yang bisa disebutin hanya beberapa karena ya menjaga juga sakral nama tersebut kan, takutnya kayak ada yang kita nggak tahu kan niat orang tuh kan. Ya cerita-cerita permukaannya aja lah. Iya. Mungkin ada orang yang pernah lihat apa di situ gitu. Kalau di Banjar. Ini yang paling dekat aja di sini apa? Itu kira-kira yang pernah lihat apa di sana? Kayak orang zaman dulu pakai kebaya sih. Pakai kebaya terus yang merah ada. Terus kalau di bundaran itunya tuh kayak disebut apa ya, ular tapi bukan ular gitu kan. Cuma kepalanya kayak kepala ular. Kepala ular. Iya. Tapi bukan gitu. Kayak ular cuma kepala doang. Kepala ularnya tuh segede buntelan kasur. Itu baru kepalanya doang, nggak tahu badannya. Karena sempet kerabat sendiri lah gitu kan, masih sedarah, bukan sedarah, jadi kerabat lah, disebutnya mamang kalau ini mah. Dia sempat mancing di situ. Sempat apa ya namanya? Kesel lah, nggak dapat. Ngeluh mungkin ya. Ngeluh. Terus dia bilang lah, apaan sih ini? Gak ada ikan gini-gini, pokoknya sompral lah gitu kan, ngatain. Tinggal lama.